making disciples, transforming lives. Roh Kudus adalah janji Bapa yang diberikan kepada semua orang. Dari pagi sampai nanti sore saya akan ulang-ulang ini supaya setiap jemaat tahu betapa berbahagianya kita ada di dalam perjanjian baru, saudara. Apa yang membedakan? Roh Kudus itu sudah ada dari zaman penciptaan. Roh Kudus bukan baru ada setelah pencurahan Roh Kudus, enggak. Roh Kudus itu sudah ada sejak zaman penciptaan. Dialah yang menciptakan lewat firman Tuhan. Dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah ada dari zaman penciptaan. Nah bedanya di perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah di perjanjian lama Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang mau dipakai Tuhan. Contohnya nabi. Gitu ya, untuk mengingatkan, untuk berbicara kepada umat Tuhan, untuk menyampaikan firman. Roh Kudus hanya memenuhi orang-orang tertentu dengan tugas tertentu di waktu tertentu. Itu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru saudara adalah sebuah hak istimewa bagi kita yang hari ini. Kita itu hidup di perjanjian baru. Karena Roh Kudus dikatakan dicurahkan kepada semua orang. Kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang kedua di mana dimulai dari pencurahan Roh Kudus di gereja mula-mula 120 orang berkumpul di ruang atas. Mereka menanti-nantikan Tuhan. Hati yang sama juga kita perlu terus miliki. Menanti-nantikan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Ini adalah nubuatan Nabi Yoel yang dibacakan oleh Petrus karena digenapi pada zamannya sampai selama-lamanya sampai Yesus datang. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Katakan semua. Berarti tidak ada yang terlewatkan kalau Anda mau, kalau Anda minta, kalau Anda percaya, cuma itu aja syaratnya. Gitu ya. Saudara akan menerima karena dikatakan aku mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, taruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Gereja ini percaya firman Tuhan bahwa semua orang itu bisa menerima Roh Kudus. Dan mereka bisa dibaptis Roh Kudus bahkan dari anak-anak sekalipun. Oleh sebab itu gereja anak kami mendoakan mereka untuk mereka dibaptis Roh Kudus dan dari anak-anak itu mereka bisa terima karena demikianlah kata firman Tuhan. Ya. Dan kita sebagai orang tua kita harus menjadi contoh bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus sehingga anak-anak kita nantinya ketika mereka besar mereka tahu bagaimana hidup di dalam menghadapi semua tantangan zaman yang semakin tidak mudah. Mereka tahu bahwa Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, ketika Petrus berkhotbah, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini bukan karunia yang dimaksud di kisah di Korintus, tapi Roh Kudus sebagai pemberian cuma-cuma. Sebagai pemberian yang disediakan Bapa bagi semua orang yang percaya dan memintanya. Ya, tapi enggak cuma orang pada waktu itu, ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, yaitu janji pencurahan Roh Kudus. Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Saudara, kita adalah orang yang masih jauh pada zaman itu. Tapi juga bagi kita hari ini, Roh Kudus itu juga adalah janji Tuhan untuk anak, cucu, cicit dan 1000 keturunan di bawah kita. Untuk merekalah Roh Kudus itu dicurahkan. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, bahkan mungkin orang-orang yang kita nggak lihat nantinya. Untuk merekalah Roh Kudus itu ada. Karena Tuhan tahu
di hari-hari terakhir. Tuhan gak bisa lagi cuma memakai orang-orang tertentu. Tuhan mau mencurahkan itu kepada semua orang. Tapi walaupun dicurahkan kepada semua orang, Roh Kudus itu bukanlah sesuatu yang murahan gitu ya. Yang kayak dibagi gratis. Seolah-olah kayak ya sesuatu yang gak ada harganya. No, Tuhan, Roh Kudus itu ditulis firman Tuhan katakan Allah mengingininya dengan cemburu. Tuhan mau ketika kita diberi Roh Kudus, kita menerimanya dengan sungguh-sungguh, dengan menanti-nantikan. Makanya ketika Tuhan di dalam kemahatauannya, saya percaya Tuhan tahu di hari ke-10 mereka akan diberikan Roh Kudus. Tapi Tuhan gak bilang di pertama, Tuhan bilang kamu kumpul di ruang atas, nantikan janji Bapa yaitu baptisan Roh Kudus. Tuhan gak bilang nanti di hari ke-10 ya. Bisa saja di hari kedua, di hari ke-30 mereka gak tahu. Kita tahu karena kita sudah tahu cerita firman Tuhan. Tapi pada waktu mereka melakukannya mereka gak tahu kapan mereka akan terima. Tapi Tuhan mau hati yang menanti-nantikan itu ada. Sehingga Roh Kudus itu ketika dicurahkan itu dicurahkan ke dalam hati yang benar-benar merindukan, menginginkan. Hati itulah yang harus ada di dalam hati kita. Hati yang begitu menginginkan kehadirannya, menanti-nantikan, merindukan. Setiap kali bangun pagi, rindukan dia, bersekutu dengan dia. Saya percaya kalau Anda membangun hubungan dengan Roh Kudus, hidup Anda pasti berbeda. Hidup Anda gak akan sama lagi. Dan firman Tuhan di Yohanes pasal yang ke-16, Roh Kudus dijelaskan dengan demikian. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, dia adalah sang kebenaran, dia adalah roh kebenaran yang ditaruh di dalam diri kita. Roh Kudus itu di dalam kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Jadi dia itu in us, with us, dan upon us. Tuhan itu mengurapi kita, Roh Kudus mengurapi kita. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang diberikan ke dalam kehidupan kita. Tinggal di dalam kita, menyertai kita dan juga mengurapi kita. Betapa komplitnya kita sebagai seorang yang percaya kepada Yesus kalau kita tuh punya Roh Kudus. Tapi tidak semua orang dan bahkan tidak semua orang Kristen itu menyadari keberadaan Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen itu terbuka terhadap Roh Kudus. Tidak semua orang Kristen itu memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Itulah yang saya rindu siang hari ini kita sama-sama berubah, bertobat. Hargai Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Dia bukanlah sebuah energi, sebuah kekuatan atau sebuah pengetahuan bahkan. No, Roh Kudus adalah seorang pribadi. Pribadi yang bisa memberikan kita pengetahuan, yang mengajar kita. Pribadi yang bisa menguatkan kita, memberikan kita karunia, memberikan kita kuasa. Tapi dia sendiri adalah seorang pribadi. Saudara, dan dia tinggal di dalam kita, dia menyertai kita. Dan memang Allah katakan dia adalah roh kebenaran yang memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, harusnya orang Kristen yang punya Roh Kudus, mereka itu bisa tahu mana yang benar dan yang tidak. Saudara, kita buka lagi di 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Judulnya adalah Antikristus. Saudara, Antikristus itu bukan baru ada sekarang. Dari zaman ini ditulis, itu sudah ada makanya ditulis. Dari waktu ke waktu kebenaran itu akan terus seperti digoyang. Kebenaran itu iblis akan berusaha membuat kebenaran itu blur bagi umat Tuhan. Sehingga kalau kebenaran itu dibuat blur, iman orang Kristen menjadi goyah.
maka kita nggak punya pijakan lagi. Bukankah firman Tuhan bilang bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah kalau imannya itu goyang, ya iblis berhasil menggoncang kehidupan orang Kristen. Karena kita nggak punya iman, iman kita bisa salah. Saudara, 1 Yohanes pasal yang kedua, kita baca ayat per ayat ya, Anda bersama dengan saya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Antikristus itu bukan sebuah raja atau pemerintahan, apapun yang anti Kristus. Yang anti sama Yesus itu namanya antikristus. Sesimpel kalimat dan arti literalnya, antikristus. Jadi jangan tunggu nanti, itu nanti kayak di kitab Wahyu. Saudara, namanya antikristus itu dari waktu ke waktu itu ada. Dan ditulis di sini bangkit banyak antikristus. Orang-orang yang gak suka, orang-orang yang menyangkal, orang-orang yang melawan, orang-orang yang menyanggah kebenaran tentang Yesus sebagai Tuhan. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang, perhatikan, mereka berasal dari antara kita. Berarti itu bukan dari orang luar loh. Kalau itu dari luar, ya kita gampang aja, yaitu bukan kita. Tapi firman Tuhan bilang, mereka berasal dari antara kita. Berarti ini tuh musuh dalam selimut, betul gak saudara? Musuh dalam selimut. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bersama-sama, tapi ternyata tidak semuanya itu sama, saudara. Ada orang-orang di dalam gereja, maksudnya yang seolah-olah Kristen gitu ya. Tapi mereka itu anti Kristus, bagaimana mungkin bisa lewat perbuatannya, bisa lewat pengajarannya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan musuh di dalam selimut? Karena itu kan sesuatu yang bersama-sama, antara lalang dan gandum itu mirip-mirip saudara. Bagaimana kita bisa membedakannya? Ayat yang ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ini loh kuncinya. Kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, sebenarnya orang Kristen itu yang punya Roh Kudus dan hidup bergaul dengan Roh Kudus itu pasti tahu kok mana yang lalang, mana yang gandum. Tapi kalau kita itu nggak bergaul dekat dengan Roh Kudus, kita nggak begitu menghargai Roh Kudus, gampang orang Kristen itu terseret dengan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah sama, tapi nggak sama. Ingat tadi dikatakan mereka itu berasal dari antara kita. Berarti itu sesuatu yang kelihatannya sama, tapi ternyata nggak sama. Saudara, kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Dengan pengurapan yang Maha Kuduslah kita akan mengetahuinya. Aku menulis kepadamu ayat 21, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Siapa pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Ya ini loh antikristus. Apapun ajarannya yang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, itu antikristus. Ya, saudara yang mendengarkan khotbah Pastor Philip beberapa minggu yang lalu, saudara sudah diajari dasar-dasar bagaimana ada pengajaran yang kayak saksi Yehova. Mereka berkata bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, tapi hanyalah salah satu atau yang sulung dari ciptaannya. Yaitu sesimpel antikristus. Saudara, kalau pikir antikristus itu sesuatu yang gimana enggak, ya itu kelihatannya itu sama, tapi enggak sama. Nah orang yang enggak ngerti dan orang yang enggak punya Roh Kudus dan bergaul dengan Roh Kudus, kalau ketemu itu bisa ketwist loh pikirannya. Saudara,
Percayalah di sana sini kita harus jaga anak-anak kita. Saudara orang tua yang punya anak-anak sungguhan saya tuh kasih tahu. Jagai iman mereka. Pastikan mereka diajak ke gereja. Pastikan Anda juga hidup benar, berusahalah jadi teladan. Saya enggak sedikit loh dengar orang-orang itu yang anaknya sekolah di mana, kuliah di mana, pulang-pulang tuh enggak percaya Yesus lagi saudara. Benar-benar mereka jadi ateis, itu enggak cerita bohong. Itu beneran ada di sana sini saudara. Jadi di sana sini itu banyak orang yang berusaha berusaha menghancurkan iman kita. Dan mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan apapun pengajarannya, namanya bisa macam-macam kok saudara. Namanya bisa macam-macam. Tapi selama pokoknya apapun yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu adalah antikristus. Firman Tuhan jelas banget. Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Jadi kalau Anda membayangkan antikristus itu bukan 666, wah dulu itu pernah tuh ribut. Kita nggak boleh pakai barcode, soalnya barcode-nya itu mulai 666 gitu ya. Enggak, apapun itu selama nggak menyentuh tentang Yesus sebagai Tuhan, nggak masalah. Tapi begitu dia menghancurkan fondasi yang satu ini, apapun namanya, itu bisa disebut sebagai antikristus. Ayat firman Tuhan jelas, saya ulangi lagi ya. Siapakah pendusta itu? Ayat 22. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Udah, itu definisi tersederhana dari antikristus. Dan sejelas itu, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Ayat 24, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Saudara, kalau Anda ada di gereja ini, kami percaya Yesus adalah Tuhan. Walaupun dia turun ke muka bumi ini sebagai manusia, tapi dia tetaplah Tuhan. Dia menanggalkan kealahannya, tapi dia tetap 100% Allah saudara. Ya, jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ayat 26, semuanya itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, karena ada di sana sini. Sebab di dalam diri kamu, di dalam diri kita itu ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Dan itulah Roh Kudus saudara. Pengurapan yang kita terima daripadanya, karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Artinya bukan berarti kita gak mau diajar lagi. Tapi kita gak perlu tuh doktrin-doktrin yang lain. Kita nggak perlu cari pengajar-pengajar lain di luar gereja. Itu arti ayat ini. Jadi maksudnya kamu nggak perlu cari-cari sesuatu yang seolah-olah wah kurang dan sebagainya. Saudara cukup dengan pengajaran yang ada. Firman Tuhan katakan awasilah ajaranmu, bertekun di dalam ajaran yang sehat. Kita punya pengurapan di dalam Kristus, udah tinggal di dalam firman ini aja loh. Gak usah cari-cari yang enggak di luar. Karena firman Tuhan kita enggak butuh diajar oleh yang lain selain firman itu sendiri. Karena itu kamu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudara, tutup telinga terhadap sesuatu yang berkata Yesus bukan Tuhan. Yang katanya Yesus itu apalah begini begitu. Saudara percayalah firman Tuhan yang berkata Yesus itu satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Gak ada jalan lain menuju Bapa kalau tidak melalui Yesus. Di luar itu semuanya antikristus. Itu kata firman Tuhan dan saya percaya dan saya berdiri di atasnya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita punya pengurapan yang bisa membedakan. Apa yang membuat kita kadang-kadang mempertanyakan, saya mau bicara mengenai kebenaran tentang keselamatan. Ya, kita buka di Lukas pasal yang ke-23.
Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39. Ini cerita yang seharusnya membuat orang Kristen itu begitu jelas tentang yang namanya keselamatan. Lukas pasal yang ke-23 ayat 39, ini cerita tentang penjahat di kanan kiri Yesus. Saudara tahu Tuhan Yesus disalib, di kanan kiri ada dua penjahat yang sama-sama disalib ya. Jadi kalau orang pakai kalung salib itu sebenarnya itu salibnya siapa nggak tahu ya. Karena yang disalib itu 3, bukan cuma Tuhan Yesus. Ada 3, kanan kiri itu ada penjahat juga itu yang disalib. Nah, ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Jadi salah satu memang gak dijelasin yang kanan atau yang kiri. Tapi karena ada 2 dikatakan salah seorang dari penjahat itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang lagi, kan ada 2 ya. Seorang lagi menegur dia katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum karena mereka kan jahat ya. Selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara harus tahu bahwa hukuman gantung, hukuman salib pada zaman itu digantung antara bumi dan langit. Itu adalah hukuman tertinggi untuk kriminal keras paling berat. Ya, jadi itu pasti penjahatnya itu kelas kakap. Yang hukuman matinya itu dibuat mati pelan-pelan ceritanya gitu ya. Enggak cuma ditembak dor gitu atau di penggal kepalanya. Tapi benar-benar hukuman kelas untuk kriminal kelas kakap. Berarti sudah bisa membayangkan penjahat di kanan kiri Yesus ini mungkin pembunuh berantai, mungkin mungkin membunuh, memerkosa, nipu segala macam lah ya. Yang kelasnya itu bukan kelas teri tapi kelas kakap. Nah, salah satu bilang menghujat Tuhan katanya, kalau kamu Kristus, ayo selamatkanlah dirimu, main tunjukin kuasamu gitu. Berarti dia gak percaya kan? Dia gak percaya kalau kamu Kristus masa kamu disalib. Harusnya kamu kalau Tuhan bisa selamatin dirimu dan selamatkan kami. Nah, penjahat satunya bilang, kamu itu loh ngomong gitu apa gak takut? Kita ini memang cocok disalib karena kita itu sudah berbuat jahat. Tapi orang ini tidak bersalah. Saudara perhatikan, berarti penjahat satunya ini melihat Yesus sebagai orang yang tidak bersalah. Kita teruskan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Berarti lewat mulutnya dia itu mengakui Yesus itu adalah raja. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Orang ini itu mengakui dengan mulutnya itu menggenapi firman Tuhan. Kalau kamu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kamu akan diselamatkan. Itu yang dilakukan oleh penjahat, salah satu dari penjahat itu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan benar kata firman Tuhan, orang yang percaya dalam hati dan mengaku lewat mulutnya, dia diselamatkan. Semudah itu terima keselamatan di dalam Yesus dan hanya lewat Yesuslah kita terima hidup yang kekal. Apa pelajarannya dari sini? Saudara, 2 penjahat ini sama-sama jahat, betul? Sama-sama jahat, jahatnya kelas kakap. Tapi berujung beda. Yang satu masuk ke Firdaus, yang satu tidak ke Firdaus. Ya, padahal mereka sama-sama jahat. Kenapa kenapa yang satu masuk Firdaus? Karena orang ini percaya Yesus dan mengaku Yesus sebagai raja. Jadi ke Firdaus itu sesimpel percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia belum turun dari salib, belum pelayanan, belum ke gereja, belum melakukan aksi sosial, belum, nggak ngapa-ngapain langsung mati di tempat terima Yesus langsung masuk ke Firdaus. Yang satunya lagi nggak masuk ke Firdaus. Jadi orang yang nggak masuk ke Firdaus, nggak masuk ke surga ini bukan karena dia jahat. Orang ini nggak masuk ke surga karena dia nggak percaya Yesus. Kenapa? Lawang sama-sama jahat kok.
Kalau masuk ke neraka gara-gara jahat kan dua-duanya masuk ke neraka kan. Tapi yang dua-duanya jahat, yang satu masuk ke surga, yang satu masuk ke neraka. Jadi yang satu masuk ke neraka bukan karena jahat. Kalau karena jahat yang satu harusnya masuk neraka dong. Tapi yang satu masuk surga bukan karena dia baik. Karena dia jahat kok, belum berubah jadi baik, belum melakukan kebaikan apapun. Orang ini masuk surga bukan karena dia baik, tapi karena dia terima Yesus. Saudara nangkep ya. Jadi keselamatan itu benar kata firman Tuhan hanya melalui Yesus. Dua penjahat di kanan kiri Yesus itu adalah bukti paling jelas otentik bahwa orang itu masuk ke neraka bukan karena dia jahat atau bukan karena dia baik. Tapi karena dia percaya Yesus. Demikian juga dengan tetangga Anda. Dengan sahabat Anda yang mungkin Anda punya sahabat 2 orang. Anda, kalau tadi kan Yesus kanan kirinya orang jahat. Oke, anggap aja Anda ada di lingkungan yang baik. Anda punya sahabat di kanan kiri Anda, orang yang baik, suka menolong, suka baik hati, semut aja gak berani dipites gitu ya. Gak berani berbuat sesuatu yang pokoknya gak beranilah gitu, melukai semut aja gak berani gitu ya. Murah hati, generous gitu ya. Saudara, 2 orang baik di kanan kiri Anda itu juga bisa berakhir berbeda. Yang satu terima Yesus, yang satu Anda injili gak mau terima Yesus. Yang satu terima Yesus, dia masuk ke surga bukan karena dia baik. Karena kalau dia baik, kalau karena kebaikan, dua-duanya dong masuk surga. Sama kayak orang jahat tadi. Yang satu terima Yesus, dia masuk ke surga bukan karena dia baik. Tapi karena dia menerima Injil dan menerima Yesus. Yang satu tidak masuk surga bukan karena dia baik. Seperti yang bukan karena dia tidak baik. Karena saya bilang tadi, dua-duanya baik. Wah, suka memberi. Kalau di jalan itu, wah lihat apa dikasih. Lihat pengemis dikasih. Lihat, suka nolong orang gitu ya. Tapi yang satu, Anda injili gak mau terima Yesus. Dia gak masuk surga bukan karena dia kurang baik. Tapi karena dia simply tidak terima Yesus. Kalau Anda sebagai orang Kristen, Anda harus kuat di dalam dasar yang satu ini. Kalau enggak, percuma Yesus mati di atas kayu salib. Kalau Anda orang Kristen masih bertanya-tanya, kalau Tuhan itu baik, enggak mungkin ngirim manusia ke neraka. Kalau tidak ada manusia yang ke neraka, enggak usah Yesus lahir ke dunia ini dan mati di atas kayu salib. Kalau Anda enggak firm di atas dasar kebenaran yang ini, saudara, Anda akan mudah digoyang dari iman kekristenan Anda. Bukankah iman kita di dalam kekristenan itu adalah kita percaya Yesus adalah Kristus. Dialah Tuhan yang diurapi, dialah Tuhan yang menyelamatkan, memberikan keselamatan bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu saudara, bagi orang Kristen, Anda yang ada di gereja ini, Anda harus punya iman yang kokoh. Percayakah Anda kalau Anda mati, sekarang pulang gitu ya, tiba-tiba kepleset terus ketemu Tuhan, ketemu di alam yang lain. Kira-kira Anda percaya enggak Anda masuk surga atau enggak? Anda harus sampai di keyakinan kalau aku percaya Yesus, aku akan masuk surga. Itu dulu, karena itulah kenapa kita itu disebut Kristen. Seorang yang percaya Yesus dan mengikut Yesus. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kita jaminan keselamatan. Orang terima Yesus dia langsung punya Roh Kudus. Karena orang gak mungkin percaya Yesus sebagai Tuhan kalau dia gak punya Roh Kudus. Tuhan kasih Roh Kudus di dalam diri setiap kita. Tapi yang saya rindukan adalah saudara Anda perlu tinggal di dalam Roh Kudus, membangun hubungan yang menghargai dia sebagai seorang pribadi. Ketika Anda membaca Alkitab, libatkan Roh Kudus, berdoa dulu Roh Kudus, terangi firman Tuhan yang aku baca. Supaya ketika Anda membaca, Anda mendapat rema. Itulah fungsi Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan mengajar kita.
membawa kita masuk ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang diperdebatkan di luar, saudara, apa yang seringkali diperdebatkan? Pastor Philip berkata ada 3 hal yang sering diperdebatkan. Ya, dari sisi keselamatan, perpuluhan, sama kesembuhan ilahi. Saudara, Anda sebagai orang Kristen, khususnya di Gereja Mawar Sharon, di GMS, Anda perlu punya fondasi yang kuat dari 3 hal ini. Di luar mau ngomong apapun, saudara, kembali ke firman Tuhan. Kembali tinggal bertekun di dalam ajaran yang benar. Makanya saya bilang tadi yang pertama keselamatan. Anda harus tahu bahwa cuma Yesus yang bisa menyelamatkan. Di luar sana berkata, kebaikan segala macam. Firman Allah di Yesaya berkata gini loh, kebaikan kita tuh kayak kain kotor di hadapan Tuhan. Pada prinsipnya manusia tuh gak ada yang baik, titik. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah kenapa kita butuh Yesus, karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Mau berbuat baik sebaik apapun gak adil dong. Kalau orang itu, kalau orang yang kaya berarti bisa cepat masuk surga dong karena lebih banyak berbuat baik. Ya enggak kayak gitu, kalau gitu kan Tuhan enggak adil namanya. Kalau orang yang enggak bisa berbuat baik berarti enggak bisa masuk surga dong. Nah ya di mana keadilan Tuhan? Keadilan Tuhan adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Semua orang, mau apapun level ekonomi, apapun latar belakang, mereka punya hak untuk masuk ke surga. Hanya dengan satu jalan, yaitu lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan Roh Kudus yang meneguhkan, dan Roh Kudus dikatakan dialah jaminan keselamatan kita. Jadi Roh Kudus di dalam diri kita ini jaminan keselamatan. Tahukah Anda bahwa Roh Kudus bukan sekedar sebagai penolong yang menolong kita. Anda itu punya materai. Materai Anda adalah Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus berarti orang itu pasti masuk surga. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi sepanjang kita hidup di muka bumi ini, Roh Kuduslah yang diberi Tuhan sebagai penolong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bahagia, lebih komplit, lebih berkuasa, ada kuasa di dalamnya. Oleh sebab itu saudara, milikilah hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, saudara? Membangun hubungan dengan Roh Kudus. Saudara, milikilah jam-jam pribadi dengan Tuhan. Setiap hari, kalau Anda menganggap seseorang itu penting, Anda pasti akan mencari. Ya, saya orang tua, saya menganggap anak-anak saya penting. Saya setiap hari memastikan mereka sudah makan belum. Saya memastikan mereka di mana mereka sama siapa. Kepada orang yang kita anggap penting, kita pasti akan memastikan orang itu ada di mana. Kita bangun hubungan, kita telepon, kita cari tahu. Kalau Roh Kudus itu penting bagi Anda harus punya hubungan yang seperti sama anak Anda ini loh. Sama mungkin pasangan Anda gitu ya. Saudara, pribadi yang kita anggap penting kita nggak akan sepelekan. Kita nggak akan abaikan. Dan Roh Kudus itu juga adalah pribadi yang tadi di Yohanes dikatakan, selain dia itu membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, firman Tuhan juga katakan, ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, Anda gak akan terlalu clueless terhadap masa depan. Saya berdoa, percayalah kepada firman Tuhan. Saya berdoa kalau Anda sungguh-sungguh sejak hari ini mencintai Roh Kudus, punya hubungan dengan Roh Kudus, Anda akan kaget kalau Roh Kudus itu akan menyingkapkan perkara-perkara yang ada di depan Anda. Karena saya pribadi itu mengalaminya dari waktu ke waktu, enggak semuanya sih. Tapi ada hal-hal tertentu itu yang membuat saya bisa melalui hal-hal yang saya enggak tahu bahwa saya akan lalui gitu ya. Contohnya, saya waktu beberapa lah ya, ada banyak cerita tapi salah beberapa aja. Satu kali saya hamil anak yang ketiga, gitu ya, hamil anak yang ketiga. Kemudian satu kali saya itu dapat penglihatan saya gendong, saya melahirkan, setelah melahirkan saya gendong anak saya keluar rumah sakit. Lah waktu Tuhan kasih saya penglihatan itu saya berpikir, nah ya itu kan sesuatu yang wajar. Semua orang kalau melahirkan ya gendong anaknya bawa keluar rumah sakit gitu kan. Tapi saya simpan dalam hati. Saudara,
selama hamil itu ada dua kejadian yang membuat saya akhirnya tahu kenapa Tuhan kasih saya penglihatan itu. Jadi ada satu orang itu datang kepada saya dan berkata gini, iya saya itu dapat dari Tuhan. Intinya Tuhan tuh mau ngingetin lewat dia bahwa nanti ketika saya melahirkan anak saya yang ketiga, saya tuh akan meninggal dunia. Katanya loh ya. Dia tuh merasa dapat dari Tuhan, tuh saya pikir, tuh saya bilang sama dia, oh tenang aja, saya gak akan meninggal waktu saya melahirkan anak yang ketiga. Karena saya sudah tahu bahwa ternyata saya pulang bawa anak saya kok gitu loh. Jadi saya mengerti, oh jadi Tuhan itu kasih saya penglihatan untuk membuat saya itu bisa firm atau yakin bahwa itu gak akan terjadi. Kan saya gak tahu bahwa orang itu akan datang sama saya. Bayangkan kalau saya gak dikasih penglihatan itu, waktu orang itu datang sama saya, apa enggak takut saudara kalau ada pendoa datang sama Anda dan bilang Anda mau meninggal. Lah saya pikir Tuhan kalau saya enggak punya penglihatan yang saya pikir biasa tadi. Nah kalau orang ini tiba-tiba datang tanpa saya itu sudah tahu dulu. Nah saya kan bisa jadi orang yang waduh jangan-jangan saya meninggal, bisa siap-siap ini saya ya kan. Saya bilang terus terang enggak, itu enggak akan terjadi. Dah kamu berdoa aja tapi itu bukan dari Tuhan. Ada kejadian yang kedua, ada orang yang dekat dengan saya, dia itu melahirkan anaknya itu sehat waktu lahir. Tapi beberapa menit kemudian entah kenapa anak itu meninggal. Itu sungguh buat saya yang juga sama-sama hamil itu menakutkan loh saudara. Itu di rumah sakit yang bagus, dokter yang bagus, saudara apa enggak khawatir ini saya yang sama-sama hamil. Nah kalau di tempat yang bagus, dokter yang bagus, bisa kayak gitu, nah nanti saya ini gimana. Tapi penglihatan itu tuh membuat saya yakin bahwa I will be okay. Sesuatu yang di depan. Ada beberapa kali, kadang kalau saudara misalnya, pernah gak merasa dejavu? Pernah sewaktu-waktu saya mimpi tertentu, saudara kalau Anda dapat sesuatu dari Tuhan, suka catat. Sehingga ketika itu terjadi Anda akan semakin yakin pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu bekerja dan dia menyatakan hal-hal yang akan datang. Ada hal yang hari ini belum terjadi. Tapi saya itu pernah melihat satu kali entah mimpi atau apa ya. Dan saya tahu akan jadi kenyataan. Saya pernah lihat saya keluar mobil warna putih bersama dengan anak saya yang kedua umur 18 tahun. Entah gimana di dalam penglihatan dan entah mimpi atau apa itu saya tahu anak saya umur 18 tahun. Anak saya sekarang masih 16 tahun saudara. Jadi itu belum terjadi. Tapi saya tahu itu akan terjadi. Bersama dengan orang tua saya masih hidup yang mama saya. Jadi saya yakin ya setidaknya saya, anak saya dan mama saya itu akan tetap hidup 2 tahun lagi. Apapun yang terjadi, saya misalnya nih tiba-tiba ngalami apa, saya kapan hari pernah, saya operasi ada kista, ada 3 operasi sekaligus di meja operasi. Orang lain itu mungkin sudah khawatir, saya gak khawatir, saya tahu saya akan hidup kok setidaknya sampai anak saya umur 18 tahun. Jadi orang lain itu sudah, are you sure kamu akan menjalani 3 operasi sekaligus? Ya saya yakin gak apa-apa kok ini oke. Saudara kalau saya gak dapat itu mungkin saya, jangan-jangan saya bisa mati di meja operasi gitu ya. Nah Roh Kudus itu bekerja masing-masing beda-beda ya saudara ya. Tapi saya pribadi punya pengalaman berkali-kali bersama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu saya percaya, sangat percaya apa kata firman Tuhan ini. Dialah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan gak cuma itu, dia juga akan memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Tapi untuk kita bisa mengalami itu, Anda perlu bergaul dengan Roh Kudus. Anda perlu mencintai Roh Kudus. Anda perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Anda perlu menghargai dia sebagai seorang pribadi yang dikirim Bapa untuk menolong Anda dalam kehidupanmu. Orang Kristen harusnya adalah orang yang paling tidak lonely di bawah planet ini, di planet ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah sendirian. Kenapa orang bisa lonely? Karena dia nggak menyadari bahwa ada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada diam di dalam kita. Anda bisa berkata-kata, Anda bisa berdoa, Anda bisa minta, Anda bisa lakukan sesuatu bersama-sama dengan Roh Kudus saudara. Mulai hari ini sadari keberadaannya. Libatkan dia lebih lagi dalam kehidupan Anda. Bangun hubungan lebih lagi dengan dia.
Kalau hari ini Anda masih ada orang-orang yang mungkin sudah lama tidak baca firman, sudah lama enggak berdoa, sudah lama enggak menyapa Roh Kudus. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk Anda berbalik, Anda bertobat, Anda menghargai kembali pribadi Allah ketiga yang diberikan kepada kita untuk menyertai kita, memampukan kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini. Anda tidak sendirian, Anda punya kuasa, Anda punya sang pengajar yang mengajar Anda dalam kebenaran. Sehingga Anda tidak mudah diomong-ambingkan. Dia adalah pribadi juga yang bisa memberitahukan Anda hal-hal yang akan datang. Amin. Ada 3 poin Anda bisa catat. Roh Kudus adalah pribadi yang membuat kita mengenal kebenaran. Jadi ketika Anda baca firman, libatkan Roh Kudus. Kebenaran itu akan menjadi rema, bukan cuma logos. Bukan hanya kata-kata yang Anda baca, tapi kata-kata yang berbicara kepada Anda ketika Anda melibatkan Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus akan memampukan kita membedakan yang asli dan yang palsu. Ya kan? Yang asli dan yang KW. Ingat bahwa antikristus itu ada, termasuk di antara dulunya berasal di antara kita. Berarti itu kan sesuatu yang kelihatannya sama tapi enggak sama. Apa yang bisa membuat kita membedakan adalah Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus akan menyatakan hal-hal yang akan datang sehingga Anda bisa lebih yakin melangkah ke dalam hari-hari yang akan datang. Amin.